binuril iman wa arifna min asraril hadis wal Qur'an. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin fi kulli zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati pemateri kita, Mas Umar Setiati, dan yang kami hormati para teman-teman yang ikut diskusi, baik teman-teman Bayana maupun teman-teman yang lain. Jadi untuk pembukaan, jadi Bayana sendiri ini, Mas Umar, itu adalah forum yang bareng-bareng lah, diangkat bareng-bareng oleh teman-teman S2 IAT Wali Songo yang mungkin sedikitnya merasa khawatir nanti generasinya kurang akan literatur yang sangat-sangat kompleks lah. Makanya ayo bareng-bareng kita hidupkan lagi nuansa-nuansa diskusi-diskusi inilah. Gitu. Ya, boleh. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya Mas Walil. Ya, amin. Jadi untuk CV-nya Mas Umar sendiri, saya bacakan. Nama Umar Kustiadi, lahir di Brebes tanggal 1 Mei 1999. Untuk status masih single ya Mas ya? Iya, masih single. Doakan. Ya, semoga cepat lah ya. Si single. Untuk riwayat pendidikan, MTS Darul Ulum Lido, MA Darul Ulum Lido, S1-nya di UIN Wali Songo, dan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga. Itu ya. Untuk work experience-nya, Staff Secretary Division of Quran Teaching and Development. Jadi beliau memang sangat spesialis ya dalam kajian Quran. Jadi memang sangat tepat nantinya. Dan ahli dalam bidang English dan Arabic. Jadi malam hari ini kita akan berdiskusi terkait Bapak Grace ya, yang dimana Bapak Grace ini salah satu tokoh hermeneutik, penggagas teori fungsional. Menariknya adalah teman-teman perlu ketahui bahwasanya memang terkait hermeneutik itu sendiri kita gambarkan seperti segitiga itu ya, autor, teks, dan Nah, teks sendiri menurut Gracia ini nantinya itu apakah memang sama teks dan bahasa ataukah berbeda? Itu menjadi menarik karena biasanya kalau orang-orang mengiranya kan bahasa ya teks juga, karena teks itu kan bahasa yang ditulis seperti itu. Nah, nanti apakah memang Gracia ini menyamakan teks dan bahasa atau berbeda? Tapi juga metodenya ada fungsional, 3 interpretasi, history function, meaning function, dan implicative function. Jadi untuk materi depannya saya serahkan kepada Mas Umar selaku pemateri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk teman-teman yang belum menghidupkan kamera, ya bisa menghidupkan kamera, monggo, nggak apa. Monggo Mas Umar. Nah, oke. Terima kasih Mas Ulil sudah memberikan sedikit fakta ya, trivia terkait Grace ini atau George Gracia ini terhadap interpretasi atau pendekatan yang ditawarkan oleh beliau. Sebelum masuk ke materi, jadi kenapa saya mengambil tokoh ini? Yang pertama
Alasannya adalah tesis saya menggunakan teori ini. Ya, pertama tesis saya menggunakan teori ini, kurang lebih judul tesis saya itu saya mengangkat tema menyoal dinamika makna fitnah di dalam tafsir Thohir Ibnul Ashur, ya, di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Nah, menggunakan pendekatan fungsionalnya George Gracia. Menariknya, tesis saya ini masih bisa dikulik lebih dalam karena beberapa komentar terkait tesis saya ini masih bisa dikembangkan. Artinya George Gracia ini selain daripada menawarkan hermeneutik yang moderat, ya, menyeimbangkan antara objektivis dengan subjektivis ini, di satu sisi yang digunakan interpretasinya adalah bagaimana menyeimbangkan teks dengan konteks. Ya, sesuai dengan yang PPT yang sudah di share ya, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hermeneutik George Gracia dan tafsir Al-Quran, kritik atas keterbatasan tekstualitas menuju makna yang konteks. Saya mengambil judul ini dari tema besar ya, dari pamflet yang sudah tersebar. Saya melihat bahwa George Gracia ini menawarkan 3 fungsi. Artinya menempatkan teks pada standar-standar yang dimana teks tersebut tidak dipahami secara statis, tapi pemaknaan interpretasi teks tersebut itu harus bergerak dinamis. Maka saya ingin melihat bagaimana teks-teks yang terbatas tersebut itu ditarik menuju konteks yang lebih luas. Oke, jadi introduction-nya saya mulai dari sana. Oke, next. Pertama, saya ingin membahas soal hermeneutika ini. Jujur, dari saya pribadi, kenapa mengambil teori ketika saya mengambil tesis atau melihat pendekatan ini lebih prefer ya, saya ambil karena yang pertama ketika saya ingin mengajukan tesis, saya menggunakan pendekatan Gadamer terlebih dahulu sebenarnya. Karena teori Gadamer yang ditawarkan itu juga tidak jauh berbeda, meskipun George Gracia melihat belum ada sisi yang dimana teks tersebut itu dinilai menyeimbangkan audiens kontemporernya. Artinya dosen saya, artinya Pak Abdul Mustaqim, kebetulan dosen tesis saya, itu menyarankan untuk menggunakan Gracia, gitu. Jadi hermeneutika yang kemudian dijadikan pendekatan di dalam penelitian apapun ya, baik terutama khususnya kita ilmu Al-Quran dan tafsir ini, melihat teks itu harus melihat secara utuh terlebih dahulu ya, karena kita melihat ya mungkin padanan bahwa hermeneutika adalah makna terjemah bebasnya adalah explain ya, bagaimana kita bisa menerangkan teks, karena pendekatan hermeneutika itu sebenarnya orientasinya adalah ke Bible, tapi kita gunakan hermeneutika ini sebagai metode ya, metode untuk mendekati teks itu secara utuh. Maka sebenarnya ini ada 2 hal yang kemudian hermeneutik ini di dalam interpretasi ayat terutama ini agak sedikit dilematis ya, karena ya jujur karena saya melihat secara objektif, secara subjektif terlebih dahulu bahwa hermeneutika Gracia ini justru benar-benar melihat teks itu tidak tidak hanya melihat teks tersebut itu berdasarkan teks aslinya atau authornya, tapi melihat secara eksternalnya. Apakah teks tersebut itu berbunyi pada area peristiwa yang kemudian memberikan pemaknaan teks tersebut itu secara utuh atau tidak. Maka hermeneutika ini sejalan berkembangnya hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran, banyak beberapa peneliti pada akhirnya ada yang merasa mengafirmasi maupun menolak gitu. Maka sebenarnya hermeneutika yang ditawarkan oleh beberapa filsuf ini ya untuk pembacaan teks tersebut sebenarnya ingin menarik kesimpulan daripada interpretasi teks tersebut terhadap konteks. Seperti itu. Next. Ya.
Kemudian ya ini yang menarik. Ketika saya melihat ya historiografi Jos Gracia ini, secara umum teori yang kemudian digambarkan itu beliau menamainya sebagai pendekatan dilematis, dilema method sebenarnya. Karena melihat dari beberapa hermeneutik sebelumnya itu para ilmuwan-ilmuwan ya para filsuf yang menggunakan pendekatan hermeneutik seperti Gadamer, seperti Schleiermacher, seperti Ditley, seperti Paul Ricoeur dan lain semacamnya, yang mereka-mereka yang menggunakan yang mendekati suatu teks tersebut secara kompleks dan melihat kontekstualisasi teks tersebut secara menyeluruh. Artinya Jos Gracia ini merasa dilema. Artinya bagaimana bisa ketika teks tersebut memiliki kepentingan secara subjektif semata gitu. Maka dari situ George Gracia masuk untuk melihat bagaimana kedilemaan dari dia ya, dari Gracia tersebut ini ingin melihat bahwa teks tersebut memiliki pengembangan, memiliki daya dinamis, memiliki daya untuk bisa diterapkan oleh audiens modern atau kontemporer pada saat ini ya. Beliau kelahiran 1942 ya. Beliau pastinya memiliki expert terhadap medieval philosophy ya di University of Toronto. Nah, University of Toronto ini justru melahirkan beberapa banyak ilmuwan ya terkait hermeneutik terutama. Ya. Kemudian, nah ini ya konsep analisis yang kemudian ditawarkan oleh Gracia itu adalah development of text interpretation. Melihat bahwa teks tersebut itu tidak hanya dipahami sebagaimana teks itu, tapi bisa menjadi jembatan antara pengarang dengan audiens sekarang. Nah, jadi bagaimana bisa menyamakan persepsi yang diajukan oleh teks ya, karena hermeneutik karena berbicara soal teks-teks yang kemudian tidak hanya ayat ya kita berbicara, tapi kita berbicara soal bagaimana teks itu secara menyeluruh, bagaimana teks itu dibuat, bagaimana kesejarahan teks itu terjadi, bagaimana teks tersebut itu lahir ya sampai sekarang agar bisa diterjemahkan selaras antara persepsi yang dipahami oleh audiens kontemporer dan juga dipahami oleh pengarang ya, author. Nah, titiknya adalah temuannya adalah ketika saya membaca gambaran secara utuh bahwa konsep yang ditawarkan oleh Gracia ini, teks tersebut ternyata harus bisa dimaknai secara dinamis terlebih dahulu, melihat bagaimana author itu hidup, bagaimana historisitas seorang pengarang itu ada ya, karena kita berbicara tentang ayat Al-Quran ya, sesuatu nas yang termaktub, tentu kita tidak bisa melihat author ya, authornya Al-Quran kan Allah ya, jadi kita nggak bisa melihat author yang terjadi pada saat ayat itu turun, tapi kita bisa melihat ayat itu, peristiwa ya, kenapa ayat itu bisa turun di dalam peristiwa tersebut. Jadi mungkin kita bisa bahasakan asbabun nuzul ya, relevansinya seperti itu ya. Fokus kajian beliau itu tentang ontologi, filsafat bahasa, dan hermeneutika. Nah, Gracia ini termasuk kalau di dalam mata kuliah saya itu ada di orientalis ya, hermeneutik orientalis ini, dan masuk ke dalam mata kuliah filsafat bahasa. Dan beliau sangat-sangat berpengaruh dan sangat familiar di UIN Sunan Kalijaga di sana, karena melihat teks itu tidak sembarang. Jadi bagaimana teks itu kemudian kita alihkan menjadi sebuah pendekatan seperti itu. Oke, next. Oke. Buku yang kemudian atau karya yang kemudian karya secara umum ya, karya secara umum terkait Gracia yang kemudian beliau itu menawarkan pendekatan soal teks dan tekstualitas itu, teks ya, konteks dan kontekstualitas, teks dan tekstualitas ya, kemudian bagaimana beliau itu melihat secara epistemologi, artinya teks itu pasti hadir tidak tidak berdiri sendiri, pasti ada kejadian peristiwa yang kemudian mendorong teks itu muncul ya.
Maka pokok pemikiran Gracia bahwa teks itu adalah sebagai entitas sejarah. Bahwa teks tersebut hadir tentu tidak berdiri pada aspek individual, tapi berangkat daripada waktu, kemudian tempat, kemudian tujuan, ya. Ada hal-hal yang mendorong teks tersebut hadir sehingga teks tersebut menjadi entitas sejarah, ya, menjadi dokumentasi sejarah yang akan suatu saat akan dibaca oleh audiens kontemporer seperti itu. Oke. Kemudian setelah kita melihat, ya, pokok pemikiran Gracia ini, setelah Gracia ini melihat bahwa teks itu sebagai entitas sejarah, maka Gracia menawarkan 3 hal, ya, untuk bisa memaknai, mengeksplain, ya, mengeksplain teks itu sebagai historitas, penafsir itu sebagai interpreter, atau kemudian kita bisa pengembang, ya, kemudian ada lagi interpretans atau makna atau keterangan atau konteks yang kemudian nanti bisa yang kemudian nanti akan diterjemahkan oleh pemahaman audiens saat ini. Nah, maka bisa disimpulkan antara teks dengan interpretasi yang kemudian ditawarkan oleh Gracia itu memunculkan 3 konsep besar, ya, di dalam dunia interpretasi, di dalam dunia exegesis, ya, exegetical about text, gitu ya. Bahwa yang pertama, interpretation about histories, interpretation about meaning, and interpretation about implicative, gitu. Karena pastinya teks yang kemudian ditawarkan oleh Gracia di dalam bukunya itu, text and textuality, ya, and of epistemology itu, beliau mengatakan bahwa teks tersebut artinya adalah sebuah, kalau misalkan kita berbicara soal nada, ya, itu sudah menjadi salah satu instrumen yang mewujudkan teks tersebut menjadi suatu konteks yang akan bisa dipahami dan dimaknai oleh audiens kontemporer. Nah, yang pertama, 3 fungsi utama interpretasi: historical function, kesejarahan, fungsi sejarah. Jadi fungsi sejarah, bagaimana teks tersebut yang tadi sudah kita bicarakan, sudah kita terangkan bahwa teks tersebut pasti tidak berdiri sendiri, pasti ada peristiwa yang mendorong teks tersebut muncul. Kemudian meaning function itu yang kemudian bahwa makna tersebut itu diterjemahkan, ya, dimaknai, ya, oleh seorang penafsir, ya. Tentu ada author, ada reader, ada audience. Nah, ini nih. Ada author, ada reader, ada audience. Nah, reader inilah yang kemudian memiliki peran untuk bisa mengembangkan makna. Nah, meaning function ini kalau kita relevansikan di dalam dunia ayat, ya, di dunia Al-Quran, studi Quran, meaning function ini masuk ke dalam kategorisasi lugawiyah. Bagaimana makna, misalkan contoh seperti di dalam tesis saya, ya, agar lebih konkret contohnya, bagaimana memaknai fitnah di dalam Al-Quran yang berjumlah hampir kurang lebih 300 kata, ya, di dalam Al-Quran, itu diterjemahkan bagaimana ayat tersebut itu tidak hanya berimplikasi pada aspek teologis, ya. Kita melihat bahwa makna fitnah, misalkan kita tarik menggunakan pendekatan historical function tersebut terlebih dahulu. Makna fitnah kemudian kita lihat kesejarahan ayat-ayat itu memunculkan makna bahwa fitnah adalah ujian yang Allah berikan kepada para hambanya, kepada Nabi Muhammad, ya. Banyak, ya, ayat-ayat mengatakan bahwa fitnah itu adalah ujian yang datang dari Allah, ya. Ya, harta adalah fitnah, anak adalah fitnah, ya. Kemudian juga ada beberapa khobar-khobar, beberapa peristiwa-peristiwa yang kemudian pada saat itu fitnah itu muncul akibat gesekan antara beberapa kafilah, ya. Artinya makna fitnah kemudian diterjemahkan harus memiliki pola yang kemudian lebih kompleks melalui kesejarahan tersebut. Sebagai contoh, fitnah kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 102,
mengatakan bahwa fitnah adalah ujian yang Allah berikan kepada dua malaikat. Ya. Oh, ceritanya seperti ini. Orientasi fitnah yang di dalam ayat tersebut artinya mendorong kepada aspek teologis. Berbeda kemudian yang dipahami oleh reader. Readernya siapa? Readernya mufasirnya, ya, yang menafsirkan ayat tersebut. Oh, ternyata penafsir seorang mufasir menafsirkan ayat fitnah itu berubah menjadi aspek sosiologis. Nah, kenapa bisa berubah menjadi aspek sosiologis? Ya, maka di sana eh, makna fitnah itu tidak bersifat statis, tidak hanya ujian yang datang dari Allah. Bisa jadi eh, makna fitnah tersebut bergeser kepada interaksi sosial. Yang mungkin kita bisa lihat sekarang eh, karena saya sebelum masuk kepada kontekstual masa kini, mufasir karena saya mengambil Ibnu Asyur mengatakan bahwa aspek sosiologisnya adalah bahwa di sana ada problematika interaksi yang tidak sesuai. Maksudnya problematika yang dibangun di dalam makna fitnah tersebut dibatasi oleh aspek sosiologis. Jadi adanya ketidaksesuaian seperti adanya contoh di dalam aspek hukum, adanya ketidakserasian yang membuat aspek syariat di dalam Islam pada saat itu yang diterjemahkan oleh Ibnu Asyur tersebut mengacu kepada syariat Islam, hukum-hukum Islam yang kemudian bergerak. Kemudian masuk pada aspek fitnah, masuk kepada aspek politik, di mana aspek fitnah tersebut mengacu kepada ya hal-hal yang menyimpang di dalam ranah politik, seperti itu. Ya. Kurang lebih contoh konkretnya seperti itu. Kemudian implikatif. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh audiens kontemporer, pembaca seperti kita, pembaca sekarang saat ini. Kira-kira pemaknaan teks yang dibaca oleh historis kemudian dikembangkan oleh para mufasir, bagaimana kita bisa mengexplain, bisa memahami? Karena orientasi daripada pendekatan Jus Gracia itu mengacu kepada understanding, tidak berhenti pada explain, tapi berakhir pada understanding, berakhir pada pemahaman. Pemahaman yang kemudian muncul kemudian muncul agar serasi ya antara author, antara reader dan juga dengan audiens, seperti itu. Oke, next. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa historical function tersebut bagaimana teks tersebut kembali kepada pemahaman pengarang atau kembali kepada asbabun nuzul ya, kalau misalkan kita melihat relevansinya kepada penafsiran ayat ya. Bagaimana asbabun nuzul itu memaknai makna fitnah, memaknai makna mukmin, memaknai makna muslim. Ada salah satu kitab yang juga hampir sama. Ini ditulis oleh ini kitab ini kurang lebih masuk kepada kurang lebih 15 Hijriyah apa 16 Hijriyah. Ini masih baru. Judul kitabnya itu Tatawurud Dalali li Tatawuril Ma'na. Tatawurud Dalali tentang dinamisasi makna atau teks. Jadi makna muslim itu kalau misalkan kita menggunakan historical function artinya bagaimana pemaknaan fitnah di mata orang-orang jahiliyah. Sejauh itu. Artinya kita harus bisa menggunakan kamus yang dianjurkan itu menggunakan kamus Ibnu Manzur ya, Ibnu Manzur ya, abad ke-7 kurang lebih kamus itu. Nah, jadi bagaimana pemaknaan fitnah pada saat Arab jahiliyah yang kemudian sebelum datangnya Islam gitu. Ada itu di dalam kitab Tatawurud Dalal. Mungkin teman-teman bisa cek ya, dan saya kayaknya masih ada tuh PDF. Mungkin teman-teman kalau mau ini nanti saya kirimin kitabnya. Kemudian next, setelah kita melihat asbabun nuzul, kesejarahan atau konteks sejarah dari teks tersebut, kemudian masuk kepada meaning function. Meaning function tersebut menangkap makna linguistik dan semantik teks.
Artinya makna fitnah ini kan tidak hanya berdiri pada tataran fitnah adalah ujian, tidak. Tapi kita bisa melihat dari kata fatana, kita bisa melihat daripada masdar, kita bisa melihat daripada pola-pola yang kemudian Al-Quran itu menggunakan wazan-wazan yang beragam. Ada yang menggunakan kalimat yuftanun, ada yang menggunakan kalimat fitnah, ada yang menggunakan kalimat banyak ya, ada yang menggunakan kalimat majhul, maklum. Nah, itu juga wazan-wazan yang berbeda juga itu berimplikasi kepada pemanaan yang berbeda. Ya. Terutama khususnya ya berdasar pada berdasar pada kemudian saya melihat makna berubah wazan itu berubah dari mufasir yang saya pilih itu Thohir Ibnu Asyur. Seperti itu. Jadi makna teks itu tuh tidak dipahami secara letterlock aja, tapi kita bisa bedah bagaimana makna fitnah itu berjalan, bagaimana makna fitnah itu kemudian tidak dipahami secara ya udah teologis aja, ujian aja gitu. Tidak berhenti di sana, tapi Gracia ingin mendekati makna tersebut sampai ke akar-akarnya. Bagaimana para pengarang, bagaimana peristiwa, bagaimana pengarang author, bagaimana reader menafsirkan teks tersebut sampai bisa dipahami oleh contemporary audience. Bagaimana bisa mencapai pemahaman tersebut? Artinya bisa melihat daripada implikatif. Implikasinya apa dari pemaknaan meaning function tersebut? Kira-kira apa sih yang kemudian ditawarkan menggunakan teori Gracia itu? Apakah kemudian perbedaan maknanya itu signifikankah atau hanya pada batas makna tersebut secara deskriptif naratifkah? Seperti itu. Ya. Artinya implikasi makna tersebut adalah hal yang jauh daripada makna sebenarnya. Artinya ada pengembangan makna dari meaning function kepada implikasi. Makna terjauhnya adalah misalkan bahwa fitnah tersebut itu berimplikasi kepada psikologi seseorang. Nah, oh ternyata fitnah ini juga bisa mengganggu kejiwaan seseorang. Nah, itu yang kemudian saya melihat bahwa adanya kegoncangan diri fitnah itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Asyur. Jauh banget ya maknanya. Fitnah yang dari ujian teologis berubah kepada keguncangan jiwa seseorang. Ya, ini menarik sebenarnya. Ketika kita bisa melihat sudut pandang studi Quran itu menggunakan pendekatan yang lain, pendekatan umum ya, psikologis, kemudian pendekatan politik, kemudian pendekatan sejarah, pendekatan secara strukturalis. Nah, gitu. Okay, next. Oke. Tadi ya sudah kita lihat bahwa integrasi daripada penafsiran Al-Quran tersebut tentu hermeneutik, relasi antara hermeneutik Gracia dengan kaidah tafsir ini menunjukkan adanya ruang dialog secara metodologis dan yang produktif. Ya, artinya pertama hermeneutika kaidah tafsir Al-Quran, artinya Gracia ini menempatkan penafsiran teks ini ya secara utuh, mana itu secara utuh ya, melihat dari historisnya, struktur kebahasaannya, ya relevansinya dengan realitas kekinian. Kemudian historical functionnya ketika diintegrasikan oleh penafsiran Al-Quran itu masuk pada asbabun nuzul. Bagaimana Al-Quran itu asbabun nuzul itu kemudian melihat ayat tersebut untuk bisa ditelusuri ya latar belakang kenapa ayat itu turun. Ya, agar apa? Agar menemukan makna yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi mengapa ayat itu turun. Kemudian meaning function, kaidah kebahasaan. Lalu di dalam dunia penafsiran ya melihat sejauh mana makna teks ya di dalam Al-Quran tersebut itu dimaknai secara sintaksis ya, kebahasaan, kaidahnya, nahunya ya, karena bisa jadi ada hal-hal yang kemudian wazan berbeda atau bentuk atau pola teks tersebut berbeda justru akan memberikan makna pola juga yang berbeda ya, karena ini sesuai dengan terutama ya melihat dari gramatikalnya, sistematikanya, semantiknya, retorika bahasa Arabnya agar bisa melihat bahwa oh ternyata makna dalam Al-Quran itu dinamis, tidak berhenti pada aspek teologis. Yang terakhir adalah implikatif ya,
Nah, tentunya tadi yang saya bilang ya, artinya Gracia ingin menawarkan sudut pandang lain ya daripada tidak hanya pada aspek ketuhanan teologis ya. Artinya melihat daripada aspek sosiologis atau aspek psikologis atau aspek uh, politik ya segala macam ya. Artinya bisa melihat bahwa prinsip-prinsip yang di dalam prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh dunia tafsir tersebut itu relevan ya pada aspek-aspek disiplin ilmu masa kini seperti sejarah ya, kemudian sosiologi atau ilmu sosial yang dimana makna tersebut itu hadir tidak statis, aktual juga faktual pastinya. Oke, next. Setelah kita bisa melihat penjabaran yang ditawarkan oleh Gracia, ini based on my assumption ya, saya melihat bahwa tekstualitas di dalam Al-Quran atau hermeneutik ini kemudian bergerak bagaimana nas ya, teks Al-Quran itu tuh teks Al-Quran tersebut, teks Al-Quran tersebut itu bisa dipahami sesuai dengan konteks masa kini ya. Artinya bagaimana agar bisa dipahami teks tersebut dipahami oleh audiens kontemporer, artinya harus melihat ayat tersebut secara utuh, tidak hanya tekstual saja di dalam Al-Quran. Oh, Al-Quran memalami hukum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak berhukum kepada Allah maka dia termasuk orang kafir. Ketika kita menerjemahkan ayat tersebut secara tekstual, ya artinya kita memaknai makna tersebut ya sudah tekstual saja, tidak secara utuh. Tapi berbeda dengan kita bisa mencoba mendekati ya, menggunakan kerangka teori agar bisa memaknai suatu ayat itu bisa lebih utuh, bisa lebih dalam gitu terhadap pemahaman Al-Quran. Ya meskipun hermeneutika atau pendekatan teks ini masih banyak yang menolak ya. Artinya khawatir teks yang divine text ini, teks wahyu ini itu didorong pada intervensi makhluk gitu, dipahami. Kekhawatirannya sampai sana. Tapi tidak sejauh itu sebenarnya. Intervensi kita terhadap pemaknaan teks tersebut sudah dilakukan agar bagaimana maksud yang dihadirkan oleh author itu sesuai dengan maksud yang dipahami oleh reader dan bisa diterjemahkan pemahaman tersebut agar menjadi penjelasan oleh contemporary audience seperti itu. Maka di situ saya katakan pemahaman terhadap Al-Quran harus mencakup teks, audiens, dan konteks seperti itu. Oke, next. Oke, ini ya. Ini yang kemudian harus kita bangun ya, paradigma tafsir tekstual ya, karena ada beberapa akademisi yang terutama di beberapa kampus ya yang menolak hermeneutik sebenarnya, karena Al-Quran itu benar-benar mohon maaf ya, benar-benar ditelanjangi seutuh-utuhnya gitu ya, mohon maaf. Jadi bagaimana teks tersebut itu harus dibedah, dipreteli satu persatu ya. Jadi Al-Quran itu sebagai teks terbuka seperti apa yang kemudian dikatakan oleh Muhammad Arkun ya bahwa Al-Quran itu bisa yang tadinya korpus tertutup ya, korpus terbuka menjadi korpus tertutup ya. Kemudian tadi artinya dari Al-Quran yang kemudian dipahami oleh para hermeneutis ini tuh, hermenian ini tuh tidak hanya sebagai teks yang kemudian hidup pada kesejarahan saja, tapi bagaimana Gracia ini menjembatani antara objektivitas teks tersebut kembali juga menyeimbangkan kepada subjektivitas penafsir dan bisa dipahami oleh implikasi yang kemudian ditawarkan itu bisa dipahami oleh audiens masa kini. Oke, next. Oke. Tadi ya sudah kita lihat bahwa relevansinya terhadap dunia studi tafsir itu
bahwa hermeneutika Garcia justru punya kontribusi, terdapat kontribusi, ya, terdapat kontribusi bahwa kerangka yang ditawarkan oleh Garcia bisa menjadi aspek metodologis dalam dunia studi tafsir. Alasannya adalah yang pertama, kita bisa melihat asbabun nuzul secara utuh ayat tersebut yang melalui pendekatan historical function. Kita bisa memperkuat makna tersebut, ya, memiliki pemaknaan secara utuh, pemaknaan secara lebih luas, perspektif yang kemudian lebih kompleks, ya, paradigma yang kemudian lebih terstruktur dalam memahami bahasa yang kemudian akan ditafsirkan teks tersebut. Yang ketiga, bagaimana teks yang kemudian nanti dijelaskan, ditafsirkan, dipahami, itu menuntut agar teks tersebut lebih kontekstual. Kurang lebih seperti itu. Next. Oke. Terakhir, berdasar, ya, mohon maaf sebelumnya, berdasar dari pengalaman saya menggunakan pendekatan Gracia ini di dalam tesis saya, pada akhirnya saya berpikir bahwa pendekatan yang kemudian ditawarkan oleh Gracia tidak jauh berbeda, ya, dengan beberapa pendekatan-pendekatan sebelumnya, Hermenian sebelumnya, seperti Gadamer, yang melihat bagaimana sudut pandang teks itu melalui horizon author, ya. Contoh, ada beberapa penelitian yang kemudian dipahami oleh yang menggunakan pendekatan Gadamer, seperti ada beberapa penelitian itu menggunakan tafsir Wahbah Zuhaili melihat ayat-ayat disabilitas. Bagaimana horizon penafsir nih Wahbah Zuhaili, ya, itu memaknai teks ayat itu pada saat itu. Bagaimana Wahbah Zuhaili itu melihat, menafsirkan teks tersebut itu yang kemudian dijadikan produk tafsir. Apa latar belakang, alasan Wahbah Zuhaili menafsirkan teks tersebut? Nah, seperti itu. Sama halnya dengan Gracia. Gracia itu melihat tidak hanya mufasir saja, tapi benar-benar melihat secara utuh teksnya, tidak readernya. Nah, gitu ya. Jadi Gracia ini benar-benar memiliki jalan tengah, ya, tidak hanya pendekatan secara objektif, juga tidak hanya pendekatan subjektif. Mungkin Gadamer itu lebih pada mengarah, asumsi saya itu lebih mengarah kepada subjektif, karena melihat benar-benar secara utuh readernya. Bagaimana Ibnu Asyur menafsirkan, apa alasan konkret yang mendorong Ibnu Asyur menafsirkan teks ini, ayat ini. Ada yang menggunakan pendekatan itu. Berbeda dengan Schleiermacher, bagaimana, ya, dilematis yang kemudian, keresahan yang kemudian ditawarkan oleh reader itu menghasilkan produk teks tafsir pemaknaan. Nah, dua komponen ini, dua Hermenian ini, ya, dua para hermeneutika ini, ya, kemudian itu dijembatani oleh Gracia agar, ya, objektif dan subjektif ini hadir, ya, dengan kita bisa melihat konteks teks tersebut. Artinya secara keseluruhan Gracia ingin menampilkan implikasi makna yang ditawarkan oleh teks tersebut, baik dari sejarah, meaning function, baik dari segi pengembangan maknanya, yang kemudian memunculkan implikasi sosial. Seperti itu. Terima kasih teman-teman, ya, mudah-mudahan diskusi kita pada malam hari ini bisa lebih hangat, ya. Saya pribadi membuka seluas-luasnya diskusi pada malam hari ini, ya, barangkali teman-teman ingin menambahkan atau memberikan sudut pandang yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya, Mas Umar, Pak Pemateri. Sangat kompleks sekali, ya, teman-teman. Sudah, karena sedikit merangkum sedikit. Sebenarnya memang teori dari Gracia ini, meskipun hanya 3, itu sejatinya langkahnya begitu panjang, karena katakanlah historical function, mencari historisnya atau mencari meaning functionnya. Otomatis ketika mencakup semantik, berarti nanti ada makna yang diakronik, sehingga
tidak hanya sebatas 3 saja, meskipun hanya 3 itu yang dipaparkan. Sejatinya mencakup beberapa kaedah-kaedah yang disiri mungkin ya Ya, bahasanya. ya. Gitu ya teman-teman. Monggo untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh mengetik, boleh hidupkan mikrofon juga boleh. Mengetik boleh atau menggunakan mikrofon juga boleh. Boleh. Mm-mm. Monggo. Ada yang mau bertanya? Agak kompleks ya memang ya Mas Ulil ya, karena eh, memang relevansi hermeneutika Gracia ini membutuhkan data-data yang tidak sedikit ya, terutama kitab-kitab asbabun nuzul kita harus riset ya, seperti Al-Wahidi ya, Suyuti ya, itu benar-benar kita harus benar-benar melihat teks itu secara utuh. Kemudian kamus ya Ibnu Manzur ya, kemudian kita bisa melihat teks dari Goribul Quran ya, kemudian kita harus Ragib Al Asfahani ya, kemudian kita harus bisa melihat kamus melihat teks itu, melihat makna itu benar-benar terhenti pada koridor-koridor yang bisa dimaknai, bisa dijangkau untuk implikasinya. Iya, karena memang gimana ya, untuk mengetahui teks itu sendiri kan membutuhkan Ya, waktu yang sangat-sangat lama ya, iya, iya. karena memang autornya karena tidak tahu kita bagaimana untuk berbicara dengan autor sendiri ya. Betul, betul, betul. Ya, itu tadi ya, kita tidak bisa menafikan itu ya. Itu hal yang niscaya itu. Artinya kita tidak bisa berbicara kepada autornya karena ayat Al-Quran sendiri itu kan eh, lebih kepada berbicara soal peristiwa pada akhirnya. Oke, baik teman-teman, apakah ada Oke, yang dari mau teman-teman ditanyakan? ada sudut pandang lain mungkin dari pemahaman saya, atau mungkin teman-teman sudah pernah baca bukunya dari Gracia ini, yaitu Text Ontological Status atau Identity Author Audience, atau A Theory of Textuality, the Logic and Epistemology. Saya punya bukunya, itu disarankan ya, ketika kita ingin menggunakan pendekatan Gracia ini, kita harus benar-benar baca gitu, karena jangan sampai pemahaman kita itu berdasar pada orang kedua ya, diterjemahkan oleh orang-orang atau disandarkan kepada eh, para mufasir ya, seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau. Oh, ada Ya yang boleh. mau ngangkat tangan. Oke, Mas Monggo, Jamal. teman. Halo, cek. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas sekali Mas Mas, Jamal. Soalnya dari tadi ada notif ini, sinyalnya lemah Oh, gitu. Kalau misal bermasalah dikabarin aja, on cam-nya saya tutup. siap. Oke. Oke. Terima kasih Mas Umar tadi sudah menyampaikan materi yang cukup menarik ya hari ini. Dan kebetulan men-spill juga tadi terkait dengan tesisnya beliau dengan kata fitnah. Saya tadi langsung terpikirkan ini Mas, ungkapan yang sering kita dengar, dan itu ternyata dari ayat Al-Quran bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl, begitu ya. Oke, betul. Barangkali term ini perlu ditelisik dengan pendekatan tadi ya, Gracia itu, apakah fitnah di sini itu bermakna apa, ujian, cobaan atau apa gitu, atau sudah bergeser kepada makna yang lain. Saya kira ini sangat menarik sekali, atau barangkali sudah dibahas Mas Umar di tesisnya. Nanti bisa ditanggapi. Terus yang jadi lebih menarik lagi, ketika memang fitnah di sini dimaknai dengan fitnah seperti yang kita pahami sekarang ya, menuduh orang tapi salah begitu. Ya. Itu katanya kan asyaddu minal qatl, berarti lebih kejam dari pembunuhan. Padahal di ayat yang lain ada juga ayat yang kurang lebih redaksinya membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semua orang kan gitu kan. Ya, betul. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin. Ya. Pakaan nama apa itu? Kata lana sejamnya. Iya, betul.
Nah, mungkin itu jadi sangat-sangat menarik itu. Barangkali itu bisa jadi topik penelitian. Saya nggak tahu Iya, apakah benar. itu jadi teliti atau belum. Oh, Itu iya. saya ingin menyampaikan tanggapan itu saja, Mas Umar. Oke. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mas Jamal. Iya, menarik. Benar. Saya ini mungkin insight baru ya. Karena redaksi tersebut juga kan juga mengandung kontradiksi juga, artinya ketika makna fitnah itu disebut sebagai asyaddu minal qatl, tapi di redaksi yang lain bahwa membunuh orang itu sama saja membunuh semua orang. Saya membahas asyaddu minal qatl itu ada dua ya di dalam Al-Qur'an ya. Asyaddu minal qatl dan akbaru minal qatl. Betul ya? Di ayat 217 kalau nggak salah. 200 berapa gitu. Baris kiri sebelah atas kalau nggak salah. Saya memaknai di dalam tesis saya itu bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl itu lebih mengarah kepada konflik yang ada di Madinah. Pada saat itu makna fitnah ini hadir akibat banyak kaum-kaum yang ada di Madinah itu terusir, Mas Jamal. Ya, dipaksa mereka untuk keluar dari kampung halamannya. Ya, difitnah bahwa mereka itu kehadiran fitnah kemudian dimunculkan ya, diturunkan pada peristiwa tersebut itu mengacu kepada aspek politik sebenarnya, Mas Jamal. Ya, aspek politik ya. Dan implikasinya ini kepada implikasi sosial sebenarnya. Artinya makna fitnah yang kemudian ditekankan itu mengacu kepada polemik gangguan keadilan, tidak merata gitu. Makanya ada yang mengatakan asyaddu minal qatl, ada yang mengatakan akbaru minal qatl. Sebenarnya maknanya sama, tapi ya itu tadi ya, kebutuhan yang kemudian dihadirkan di dalam ayat tersebut, karena saya menggunakan perspektif tafsirnya itu Ibnu Asyur. Jadi Ibnu Asyur itu melihat bahwa di situ terjadi pergolakan masyarakat Madinah ya dengan para pembesar-pembesar Madinah yang mengatakan bahwa orang Yahudi tidak pantas untuk hidup di Madinah, keluar. Tapi kan sudah, padahal di sana Rasulullah tidak sudah ada ya, kita sudah pernah pelajari mungkin perjanjian piagam Madinah tersebut ya, boleh hidup di Madinah ya, saling berdampingan gitu. Tapi tidak atas dasar pada hal peperangan dan lain sebagainya, gencatan senjata sudah ada gitu. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatl ini saya artikan masuk kepada, ya saya melihat dulu dari tadi ya, dari aspek historisnya. Karena itu pergolakan pada saat itu Madinah pertama, Madinah itu kan sebagai pusat interaksi sosial yang tinggi. Ya karena ketika Al-Baqarah ini kan sebagai, nah ini tadi ya menariknya, ayat surat ini kan surat Madaniyah. Ya, Al-Baqarah ini ya. Jadi konteks yang kemudian diterjemahkan oleh asbabun nuzul yang kemudian dihasilkan di dalam ayat tersebut itu mengacu pada peristiwa-peristiwa yang ada di Madinah. Ini juga menarik. Nah, saya melihat bahwa ayat-ayat yang berangkat daripada Makkiyah itu semua fitnahnya mengacu pada aspek teologis, Mas Jamal. Berbeda dengan ayat-ayat yang berdasar pada ayat-ayat Madaniyah. Ayat fitnahnya pure, itu sosial. Ya, pembunuhan lah, pengusiran lah, pengambilan hak ya, kemudian intervensi hukum lah, keterlibatan intervensi yang sepihak lah. Nah, fitnah itu masuknya kepada hal-hal yang berorientasi pada interaksi sosial gitu. Mungkin itu Mas Jamal. Menarik. Ini bisa dikaji lebih dalam sebenarnya. Ini masih ngambang. Bisa dijadikan disertasi juga ini. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin mengkajinya ya. Oke, Iya. dari Iya. Faifel, Mas Faifel atau Mbak Faifel ini. Monggo. Iya, terima kasih Mas Umar dan juga Mas Ulil.
Iya. Perkenalkan, nama saya Faisal, Mas. Saya dari UIN 1, masih awam semester 5 jurusan S1 itu. Pertanyaan saya gini, Mas. Jadi Prof. Aksin itu pernah berkata gini, ada Iya. beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu sudah yang tidak mungkin bisa dikatakan tidak relevan atau tidak digunakan lagi. Nah, dalam hal ini beliau memberikan contoh itu di dalam surah At-Taubah ayat 60 terkait dengan sodakoh. Jadi ayat terkait dengan sodakoh itu mu'alaf itu juga tidak diberikan sodakoh lagi, dan saya menambahkan juga amil itu tidak diberikan sodakoh. Nah, lantas ketika perkataannya Prof. Aksin itu bisa dibetulkan, maka diksi terkait Quran itu soleh likul zaman itu kan agak bertabrakan. Nah, bagaimana sih pemikirannya Prof. Aksin itu bertabrakan juga dengan hermeneutikanya Gracia itu. Nah, bagaimana sih Gracia itu memandang pemikirannya Prof. Aksin itu, mungkin Mas gitu. Nah, ditambah lagi itu ya mungkin cukup itu, Mas. Mana? Oke, terima kasih atas pertanyaan Mas Faisal ya. Dari UIN 1. Win 1, Tulungagung ya Mas ya? Iya, Mas. Oh, tunggu. Oh iya. Wah. Nah, jadi pertanyaannya Mas Nur, bagaimana pandangan Gracia terkait apa ya, narasi Prof. Mustaqim ya tadi ya? Aksin. Prof. Aksin. Pak Aksin. Aksin Wijaya ya. Ya. Iya, Mas. Itu intinya gini, Mas. Kan ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu sudah tidak berfungsi lah, tidak berfungsi, tidak relevan. Contohnya tadi terkait dengan inama sodakoh itu mu'alaf itu. Nah, apakah Gracia itu memandang, oh ini masih relevan, tapi dalam segi spiritual muta'abbad bitilawatih mungkin gitu, apa gimana gitu, Mas? Oke. Menarik Mas. Izin menjawab ya. Mungkin nanti bisa kalau sudut pandang saya mungkin masih dirasa belum puas atau masih belum mencapai titik pada pemahaman, mungkin kita bisa cari bareng-bareng ya. Tapi berangkat daripada apa yang kemudian sejauh saya melihat Gracia ini dalam memandang teks ya. Gracia ini yang kemudian ingin dari gambar untuk menanggapi Prof. Aksin ini mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang kemudian tidak relevan ya. Tapi dari kemudian saya melihat Gracia ini ada beberapa ayat juga kan, tidak semua ayat Quran juga saya melihat dari asbabun nuzulnya dulu. Tidak semua ayat pertama tidak ada asbabun nuzulnya. Ya, kenapa bisa tidak relevan? Pastikan ada kemungkinan tidak relevan tersebut tidak bisa dikontekstualisasikan di zaman sekarang. Tapi implikasinya ya, kalau dari saya melihat sudut pandangnya, saya meminjam sudut pandangnya Gracia, itu bisa mengacu kepada aspek-aspek yang lain. Contoh, ada itu kalau nggak salah bukunya Prof. Aksin itu yang studi Al-Quran Arah Baru itu loh Mas. Ada ya? Jadi bagaimana melihat ya Prof. Aksin ini memang beberapa kali saya menghadiri seminarnya itu di Jogja, terutama di Cafe Basa Basi ya, sering banget ngisi. Nah, beliau ini memang melihat kontekstual terutama ulumul Quran, ya, kesejarahan dan segala macam itu memang sangat-sangat kompleks ya. Tapi sejauh dari pemahaman saya untuk bisa menanggapi daripada pendapat yang kemudian ditawarkan oleh Prof. Aksin menggunakan sudut pandang Gracia, apakah kemudian masih relevan atau tidak? Asumsi saya mengatakan bahwa Gracia memposisikan tidak hanya pada tatanan reader, mufasir, atau si pembaca, tapi bagaimana Gracia ini melihat teks itu secara utuh. Contoh yang tadi ya di dalam surat At-Taubah 60 tadi. Mungkin mu'alafah yang dipahami oleh beberapa mufasir, terutama mufasir abad sekarang ya. Mulai dari abad klasik, dilihat perkembangannya mulai dari abad klasik, abad pertengahan, abad kontemporer. Ya, mulai dari abad ke 7 Hijriah, 11 Hijriah,
tapi ke-20 Hijriah kan. Mungkin makna tersebut lebih pada mengarah aspek teologis misalkan. Pada aspek bahwa ayat tersebut hanya dibaca sudah tidak lagi relevan untuk bisa kita pahami pada tatanan audiens kontemporer. Tapi saya melihat bahwa ketika menggunakan pendekatan Gracia ini dari makna fitnah ya, contoh lagi saya kembali kepada makna fitnah. Memaknai makna fitnah itu saja yang tadinya aspeknya kepada kita maknai secara teologis, itu bisa berubah, bisa memberikan makna lagi yang secara utuh. Mungkin makna sodakoh pada masa itu lebih pada mengarah teks misalkan gitu Mas. Ya meskipun saya belum melihat sudut pandang tafsir secara mendalam ya dari beberapa mufasir abad-abad ke belakang. Tapi yang pasti tapi yang saya lihat perspektif saya mengatakan bahwa makna sodako mungkin bisa diartikan dengan implikasi yang lain. Ya. Contoh kayak kemarin itu ada teman saya membahas Quran surat apa? Yang dipakai sama Muhammadiyah itu surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ya. Al-Maun ya, surat Al-Maun. Itu mungkin pada tatanan hal yang kita bisa lihat sebagai etika sudut pandang kita berinteraksi sosial, Gracia mungkin bisa melihat ayat tersebut pada tatanan implikasi sekarang seperti fundraising ya, mencari dana ya, bahkan itu bisa dibalik ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bisa dilihat ara'aital ladzi yusaddiqun ya gitu, bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi sebenarnya mungkin itu berangkat dari asumsi saya, pembacaan sejauh saya lihat bahwa Gracia ini tidak berhenti pada aspek reader, tapi lebih daripada makna teks tersebut, dari teks kesejarahan tersebut yang kemudian akan dibaca oleh audiens kontemporer untuk bisa melihat implikasinya. Seperti itu, Mas Faisal. Oke, terima kasih Mas Umar atas penjelasannya. Bagaimana Mas Faisal? Apakah ada tanggapan? Ya, cukup Mas. Ya. Satu lagi Mas, satu lagi. Boleh. Ini sejauh mana teks itu tidak meninggalkan konteks dan konteks tidak meninggalkan teks. Karena kemarin saya pernah berbincang sama Pak Indal dari UIN Jogja itu, ilmu hadis itu, beliau mengatakan gini, saya juga mempunyai teori itu gini, al-ibaratu bi umul lafzi wa bi khusus sabab, gitu katanya. Nah, mungkin bisa dijabarkan Mas. Karena kalau saya melihat Mas tadi juga mengatakan fitnah itu pengembangannya sampai menjadi maknanya itu sampai ke gunjangan psikologis. Nah, kalau saya lihat itu bukan makna sih Mas, tapi lebih ke dampak gitu. Atau gimana tuh? Ya, mungkin bisa jelaskan Mas. Oke. Terima kasih. Bagaimana sejauh mana teks itu juga bisa berkaitan dengan konteks ya. Jadi makna yang kemudian ditawarkan oleh Ibnu Asyur itu, makna fitnah itu adalah sebagai kegoncangan psikologis, itu berdasar pada pemahaman reader, belum implikasi. Implikasinya adalah pemahaman audiens kontemporernya. Yang tadi saya bilang, fitnah bisa masuk kepada aspek sosial, fitnah bisa masuk pada aspek hukum, fitnah bisa masuk pada aspek teologis ya, tadi ya sudah dibincangkan. Implikasinya ke sana. Kalau untuk urusan mungkin untuk aspek dampak ya, fitnah tersebut ya, mungkin pemahaman reader, pemahaman mufasir itu berhenti pada melihat bahwa pada saat itu Ibnu Asyur melihat atau memaknai penafsiran makna fitnah itu sebagai kegoncangan jiwa, karena pada saat itu Ibnu Asyur sedang benar-benar melawan imperialisme Prancis pada saat itu Mas, dengan Jamaluddin Al-Afghani, kemudian dengan Muhammad Abduh pada saat itu. Maka makna fitnah yang kemudian dihasilkan oleh Ibnu Asyur itu
Jadi dampak penafsirannya itu berangkat daripada konteks mufasir. Bisa jadi Ibnu Katsir ya melihat makna teks ya udah sebagai ujian. Karena pada saat penulisan tafsir, horizon mufasirnya ya semuanya pada taat beragama gitu. Jadi kaidah bener ya, kaidah Qur'aniyah itu ya, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khusus sabab ini adalah bahwa ini masuk kepada tatanan teori asbabun nuzul sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat apakah kemudian makna tersebut atau makna kaidah-kaidah historisitas tersebut di dalam studi tafsir untuk bisa kita gunakan pendekatan Gracia ini secara utuh. Jadi sebagai alat untuk bisa memahami teks, bagaimana makna teks historis ini itu bisa bergerak, tidak statis, kayak gitu. Jadi keumuman lafaz pada makna fitnah ya yang saya kaji ini di dalam tesis saya tidak bergerak pada teks yang gini, bagaimana memaknai makna fitnah ya tidak berhenti pada tekstualitas ayat Quran dan juga tidak berhenti pada penafsiran mufasir. Tapi bagaimana kita nih pembaca sekarang itu melihat makna fitnah ini kita kaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Mungkin seperti itu Mas Faisal tambahannya. Ya, terima kasih Mas Umar. Bagaimana Mas Faisal? Ada tanggapan lagi terkait? Sampun Mas, sampun. Nggih. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Bisa sampai subuh ini. Banyak ya. Ini saya ngobrol soal Gracia ini ya Mas Ulil itu hampir seminggu ini belum selesai sama Pak Mustaqim ini. Luar biasa. Suruh baca dulu. Ya. Kemarin juga beliau sempat ke UIN juga. Ya, bicara terkait mapositinya. Ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin saya boleh bertanya karena ingin mengambil. Boleh. Oh Mas Ulil ini boleh. Saya sebagai Boleh Mas Ulil. Boleh. Terkait gini Mas, konsep analis awal, the development of textual interpretation, bagaimana teks dipahami dengan menjembatani jarak antara pengarang historis dan pembaca kontemporer. Ketika ada narasi seperti itu, bukankah malah nanti menjadikan pemaknaan Al-Quran tidak berkembang? Karena pengarang teksnya sudah diketahui. Karena ini mungkin untuk teks yang lain ya, kalau teks Al-Quran karena memang sekali lagi kita tidak tahu bagaimana sisi psikologisnya autor dan sebagainya. Ketika sudah diketahui historisnya atau maksud dari meaning functionnya, itu nanti bukankah malah menjadikan maknanya menjadi sempit? Apa gimana? Izin menanggapi ya. Orientasi yang kemudian ditawarkan di dalam pendekatan ini berdasar pada pemahaman kerangka teoris yang saya pahami ya. Justru teks tersebut, Gracia ini ingin melihat teks itu secara utuh, tidak statis. Artinya, apakah ya pengarang si teks ini itu yang kemudian ditulis oleh autor ini itu bisa sama atau masih bisa relevankah
dengan pembaca kita saat ini, gitu. Jadi ya kita lihat daripada fungsi implikasi ya, karena fungsi implikasi ini kan pada akhirnya bagaimana bisa menjembatani itu, karena implikasi itu kan nanti akan menemukan titik di mana persinggungan teks historis ya, asbabun nuzul segala macam ya, teks persinggungan itu dengan aspek kesejarahan atau aspek-aspek kebahasaan yang kemudian mengantarkan audiens kontemporer ya, pembaca saat ini itu untuk memahami keterkaitan teks historis ya dengan teks tambahan yang lain. Jadi Gracia ini tuh secara tidak langsung memaksa audiens kontemporer untuk melihat perspektif yang lain dalam memahami teks gitu. Mungkin ya pemahaman audiens kontemporer ya itu melihat pengarang itu teks daripada pengarang tersebut itu pada saat itu konteksnya melingkupi apa yang kemudian dialami oleh konteks pada saat itu. Berbeda mungkin kemudian melihat konteks tersebut sejalan dengan yang dipahami oleh audiens kontemporer. Mata Niko. Jadi contoh ya, seperti halnya keterkaitan keterangan-keterangan yang hadis-hadis Nabi dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Adanya teks-teks tambahan yang dimana Al-Quran itu juga dijelaskan oleh hadis. Nah, kemudian artinya implikasi tersebut kan juga bagian daripada munasabah, keterkaitan antara teks ya dengan teks yang lain, yang tadi juga sempat disinggung, apakah kemudian al-fitnah akbaru minal qatl itu sama halnya dengan penjelasan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Apakah al-fitnatu ini juga bersinggungan dengan penjelasan yang kemudian mengarah kepada keluarga, juga berkaitan dengan masalah politik gitu. Jembatan untuk bisa memahami sinkronitas antara teks dengan teks yang lainnya itu Gracia, peran Gracia di sana adalah melihat teks tersebut dengan tambahan teks-teks yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu ya, senada dengan definisi interpretasi tekstualnya Gracia. Bagaimana caranya bisa memunculkan pemahaman pengarang, bagaimana bisa memunculkan teks historis, bagaimana kita bisa melihat audiens historis pada saat itu ya, agar bisa dipahami oleh pengarang teksnya, agar bisa dipahami implikasinya oleh audiens kontemporer saat ini gitu. Ya, Mas. Jadi supaya muaranya menjadi lebih besar ya. Iya. Muaranya jadi lebih besar. Betul. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dari Gracia sendiri? Karena memang sejatinya ini sangat kompleks sekali ya kalau Iya. Karena memang meskipun tiga tahap, tapi untuk mencapai tiga tahap itu berbagai ilmu, berbagai cara itu dilakukan lah. Iya. Betul. Sampai melacak bagaimana kondisi kebahasaan pada masa itu. Ya, betul. Bagaimana bahasa tersebut itu dipahami oleh orang-orang pada saat itu tuh apa, kemudian dipahami oleh orang-orang saat ini itu apa. Berarti secara tidak langsung bahasa itu dihinggapi latar belakang suatu peristiwa seperti itu, teman-teman. Betul. Seperti aktivitas mental seseorang lah ya dalam memahami teks gitu. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Misal boleh. Mungkin ini sampai jam berapa ya Mas Walil? Mohon maaf. Rencana sampai jam berapa tadi ya? Bentar Mas. Nanti tiba-tiba subuh saya gimana? Mungkin sampai jam
9:30 apa jam 9 lebih dikit boleh. 9.15 ya Mas Ulil mungkin ya. Boleh. Kalau saya sih betah sampai semalaman. Wah, ya Allah. Karena Siap emang ngopi saya, siap ngopi ini. sejatinya hermeneutik itu sesuatu yang apa ya, yang sangat-sangat unik sih lah ya. Meskipun banyak orang yang memandang sebelah mata, tapi ya seperti yang dijelaskan oleh Mas Umar tadi, Iya. sangat mengupas begitu dalamnya. Karena seliberal itu Mas Ulil. Ya. Sebebas itu ketika seorang pengarang itu memaknai ayat itu benar-benar masuk kepada ranah koridor pembaca. Semua dipasrahkan oleh pembaca, semua dipasrahkan oleh pengarang, dipasrahkan kepada sana. Karena itu tadi ya, saya baca itu di dalam bukunya Pak Sahiron ya, Pengembangan Ulumul Quran, karena kebetulan itu jadi diktat yang kemudian dipelajari di UIN Jogja sana. Ada sebenarnya YouTube-nya juga itu, beliau juga menjelaskan secara singkat bahwa pemahaman teks itu tuh memang plural ya, banyak gitu, tidak berhenti, bahkan tidak ada batasnya. Kita mau kata Pak Seron itu ya mau sampai manapun gitu, kapanpun teks itu akan terus bergerak ya, mengikuti alurnya ya. Dengan kata lain bahwa teks itu ya sesuai dengan perspektif seseorang pemaknaannya gitu. Tadi saya bilang ya, ada implikasi maknanya, ada intentionnya itu sendiri ya dalam memahami pemahaman secara limit tekstual understanding ya. Secara tidak langsung pasti tidak ada teks yang berhenti ya berarti teman-teman ya. Betul. Kalau ada ayat Al-Quran yang mungkin Betul. dinarasikan berhenti, itu mungkin sejatinya tidak berhenti ya, mungkin karena memang tidak ada konteks yang untuk menggali ayat-ayat tersebut. Kalau ada masa atau kejadian yang relevan sehingga ayat tersebut digali, mungkin tidak berhenti. Sejatinya tidak berhenti, mungkin hanya belum terjamah lah ya. Ya, belum terjamah, betul. Karena begini Mas Ulil, itu ada teman saya menggunakan teori Gracia dalam memahami moderasi beragama. Menarik ini. Jadi bagaimana diksi moderasi beragama ini itu pada akhirnya tereduksi makna hakikinya. Yang harusnya terindikasi pada moderasi itu kepada toleransi, justru masuk kepada kepentingan pribadi. Itu saya lebih rumit lagi tuh, gimana itu? Gimana moderasi beragama yang kemudian kita maknai sebagai toleransi, tapi berubah menjadi kepentingan pribadi. Bahwa ada kasuistik politik di sana bergerak, gitu. Tuh teman saya nggak takut sama polisi sebenarnya. Padahal itu tafsir moderasi beragama kan baru ya, tahun 2022 ya. Itu baru ya. Ya, 2022 itu. Tapi langsung digali tuh, ditesiskan itu. Luar biasa tuh teman saya tuh. Jadi emang sejatinya ilmuwan ketika ingin berkembang itu harus meraba-raba ke daerah-daerah yang rawan, ekstrim, maksudnya ya rawan. Ya, cuman gini Mas Ulil, bahkan ada beberapa dosen itu mengingatkan jangan terlalu suuzon lah Mas gitu, sama orang itu. Suuzon banget kamu nih Mas, kayak nggak ada bener-benernya ini. Boleh lah diteliti gitu, tapi jangan suuzon banget lah, kayak gimana gitu. Kira ada batasan ya. Iya gitu. Nah, tetap sangat menarik ya teman-teman ya. Ya. Mungkin ada banyak yang bisa digali betul. lewat teori Grace ini sendiri, karena memang untuk memunculkan suatu hal yang baru, sehingga kalau kita pahami kan Al-Quran turun zaman dahulu kala, kok sampai sekarang bisa eksis, kan seharusnya memang ada hal yang membuatnya eksis seperti itu. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau mau kita cukupkan saja Mas Mar? Ya, mungkin bisa diberikan closing statement dulu Mas Ulil atau hasil dari saya
serahkan ke closing statement ke Mas Umar. Oh gitu. Ya. Oke. Eh, Terima kasih teman-teman semuanya sudah bisa berpartisipasi, teman-teman yang sudah hadir, yang setia mendengarkan ya, terutama teman-teman yang sudah memberikan tanggapan, pertanyaan yang kemudian menurut saya itu adalah suatu hal insight baru ya, melihat sudut pandang pemahaman Gracia ini lebih menyeluruh, lebih kompleks, lebih komprehensif ya, bagaimana kita bisa melihat makna interpretasi ayat selaku kita sebagai akademisi ilmu Al-Quran dan tafsir ya, terutama khususnya umumnya adalah siapapun mahasiswa yang tertarik dalam mengkaji hermeneutika Gracia ini. Saya harap ada hal-hal yang kemudian kita bisa lebih. Jadi dosen saya itu bilang, liberalkan dulu diri Anda, bebaskan dulu diri Anda dari apa ya, tekanan-tekanan dogma-dogma agama. Dah, pokoknya selesaikan dulu itu, hilangkan dulu ya. Kalau kita ingin membaca pemaknaan teks secara menyeluruh gitu. Jadi secara tidak langsung dosen itu hanya sekedar memantik ya, artinya kita harus lebih kritis terhadap melihat kontekstualisasi teks, kemudian bisa melihat secara intratekstual atau intertekstual ya, karena semuanya itu berkesinambungan dalam memaknai suatu teks ya, seperti itu. Mungkin itu aja closing statement dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih kritis lagi, bisa lebih terarah lagi dalam memberikan sudut pandang penelitiannya, karena tentu penelitian itu tidak ada yang sempurna, penelitian itu tidak ada yang murni, pasti penelitian itu berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih Mas Oleh. Terima kasih atas memimpin diskusi selaku pemantik ya, dan sudah memberikan pemahaman yang sangat-sangat berdaging pada malam hari ini, menghiasi malam Ahad kita. Ya Allah. Jadi saya teman-teman, saya mohon maaf atas segala kesalahan baik kata maupun tindakan saya. Terakhir kata dari saya, mari menelitilah, menulislah, karena sejatinya dunia itu tidak hanya hitam putih teman-teman, pasti ada warna-warna yang lain. Betul. Mantap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa di-share ya Mas Jamal foto-fotonya kita semua. Boleh. Siap, Terima kasih Asman. Yo. Oke Mas. Ya, terima kasih Mas Umar. Sehat-sehat. Ya, sama-sama Mas Jamal. Ya Mas Misal, Mas Olil. Izin live ya. Ya. Boleh. Ya Mas. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti PPT-nya